Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Amanda. Saya dari kelas 37 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain fasilitas dan layout. Pengertian desain fasilitas dan layout. Yang pertama itu desain fasilitas produksi adalah bagaimana mesin-mesin, alat-alat produksi, alat pengangkutan bahan, dan peralatan pabrik dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses produksi. Sedangkan layout produksi adalah cara penempatan fasilitas-fasilitas produksi guna memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien. Layout atau tata letak merupakan satu keputusan yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Banyak dampak strategis yang terjadi dari hasil keputusan tentang layout, di antaranya kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontrak konsumen, dan citra perusahaan. Layout yang efektif membantu perusahaan mencapai sebuah strategi yang menunjang strategi bisnis yang telah ditetapkan di antara diferensiasi biaya rendah maupun respon cepat. Tujuan layout adalah meminimumkan biaya dan meningkatkan efisiensi dalam pengaturan segala fasilitas produksi dan area kerja sehingga proses produksi dapat berjalan lancar. Efisiensi ini dapat dicapai dengan menekan biaya produksi. Pentingnya desain fasilitas dan layout produksi itu termasuk kegiatan utama sebelum proses produksi, sehingga desain fasilitas dan layout sangat penting yang akan mendapat keuntungan-keuntungan yang didapat berupa kenaikan jumlah produksi, mengurangi waktu tunggu, mengurangi waktu proses pemindahan bahan, penghematan penggunaan area untuk produksi, gudang dan pelayanan, kemudian pendayagunaan yang lebih besar dari pemakaian mesin, tenaga kerja dan fasilitas produksi. Jenis-jenis desain fasilitas dan layout produksi dalam industri manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja, dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Secara umum, desain fasilitas dan layout produksi dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, tata letak proses, yang kedua, tata letak produk, dan yang ketiga, tata letak posisi. Tata letak proses maksudnya tata letak yang penyusunannya di mana alat-alat yang sejenis atau mempunyai fungsi yang sama ditempatkan dalam bagian yang sama. Misalnya mesin-mesin bubut dikumpulkan pada daerah yang sama. Sedemikian pula mesin-mesin potong diletakkan pada bagian yang sama. Contohnya adalah mobil, TV, sepatu, mebel, dan sebagainya. Dan bila proses produksi tidak baku, yaitu jika perusahaan membuat jenis produk yang berbeda. Jenis tata letak proses dijumpai pada bengkel-bengkel, rumah sakit, universitas, atau perkantoran. Yang kedua, tata letak produk. Apabila proses produksinya telah distandarisasikan dan berproduksi dalam jumlah yang besar, setiap produk akan melalui tahapan operasi yang sama sejak dari awal sampai akhir. Yang ketiga, tata letak posisi tetap. Dipilih karena ukuran, bentuk, ataupun karakteristik lain menyebabkan produknya tidak mungkin atau sukar untuk dipindahkan. Tata letak seperti ini terdapat pada pembuatan kapal laut, pesawat terbang. Manfaat desain fasilitas dan layout produksi. Yang pertama, meningkatkan jumlah produksi. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu. Yang ketiga, manfaat proses pemindahan bahan. Yang keempat, penghematan penggunaan ruangan. Yang kelima, efisiensi penggunaan fasilitas. Yang keenam, mempersingkat waktu proses. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, yang ke-8, mengurangi simpang siuran. Maksud dari meningkatkan jumlah produksi yaitu suatu tata letak fasilitas pabrik secara baik akan memberikan kelancaran proses produksi dan akhirnya akan memberikan output yang lebih besar dan biaya yang sama atau lebih sedikit.
jam tenaga kerja dan jam kerja mesin lebih kecil. Dan maksud dari mengurangi waktu tunggu itu, tata letak fasilitas pabrik yang baik akan memberikan keseimbangan beban dan waktu antara satu mesin dengan mesin atau departemen dengan departemen yang lain. Keseimbangan ini akan dapat mengurangi penumpukan bahan dalam proses dan waktu tunggu antara satu mesin dengan mesin yang lainnya. Dan maksud dari manfaat proses pemindahan bahan itu, sebagian besar proses produksi, bahan baku akan lebih sering dipindahkan jika dibandingkan dengan tenaga kerja, mesin maupun peralatan produksi yang lain. Dan keempat, maksud dari penghematan penggunaan ruangan, terjadinya penumpukan material dalam proses dan jarak antara masing-masing mesin terlalu berlebihan akan menambahkan luas bangunan yang dibutuhkan. Dan yang kelima, efisiensi penggunaan fasilitas. Maksudnya, suatu tata letak fasilitas pabrik yang terencana secara baik dapat menciptakan pendayagunaan elemen produksi seperti tenaga kerja, mesin maupun peralatan yang lain secara efektif dan efisien. Dan yang keenam, mempersingkat waktu proses. Maksudnya dengan memperpendek jarak antara satu mesin dengan mesin yang lain atau satu operasi dengan operasi yang lain, mengurangi penumpukan bahan dalam proses atau mengurangi waktu tunggu. Dan yang ketujuh, meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Maksudnya itu pengaturan tata letak fasilitas pabrik secara baik akan menciptakan suasana ruang dan lingkungan kerja yang nyaman, aman, tertib dan rapi, sehingga kepuasan dan keselamatan kerja akan dapat lebih ditingkatkan. Dan yang kedelapan, mengurangi kesimpangsiuran. Maksudnya apa? Banyaknya material yang menunggu, gerakan yang tidak perlu dan banyaknya perpotongan dari aliran proses produksi akan menyebabkan kesimpangsiuran yang akhirnya dapat mengakibatkan kemacetan. Di dalam desain fasilitas dan layout ada kerugian-kerugiannya. Yang buruk dapat menghalangi operasi yang efisien. Dikarenakan yang pertama, bahan-bahan dalam pabrik bergerak lambat sekali, di mana urutan proses berliku-liku karena susunan mesin dan ruangan yang ada. Dan yang kedua itu penanganan harga, yaitu tinggi karena makin banyak perpindahan atau pengangkutan bahan. Dan yang ketiga, gedung dan tempat produksinya penuh dengan bahan-bahan atau hasil produksi yang sedang dikerjakan. Dan yang keempat, ruangan atau tempat produksinya, mesin-mesin dan fasilitas lain disusun secara tidak teratur atau berserakan sehingga mengganggu kelancaran produksi. Dan yang kelima, servis area sempit sekali dan letaknya tidak memuaskan. Misalnya, servis area untuk mesin-mesin tepatnya jauh dari mesin-mesin yang lainnya sehingga kesukaran pengangkutan. Dan yang keenam, bahan-bahan dalam proses sering rusak atau hilang. Dan yang ketujuh, sering ditemuinya kegagalan dalam menyelesaikan produksi tempat pada waktu yang ditentukan. Apa sih tujuan fasilitas dan layout produksi itu? Secara garis besar, tujuan utama dari perancangan desain fasilitas dan layout produksi adalah mengatur area kerja beserta seluruh fasilitas produksi di dalamnya untuk membentuk suatu proses produksi yang paling ekonomis, aman, nyaman, efektif, dan efisien. Selain itu, perancangan desain fasilitas dan layout produksi juga bertujuan untuk mengembangkan material handling yang baik, penggunaan lahan yang efisien, mempermudah perawatan, dan meningkatkan kemudahan dan kenyamanan lingkungan kerja. Tujuan yang harus dicapai dalam desain fasilitas dan layout produksi yang baik adalah yang pertama, menaikkan output produksi. Pada umumnya, desain fasilitas dan layout produksi yang baik akan memberikan output yang lebih besar dengan ongkos kerja yang lebih kecil atau sama dengan jam kerja pegawai yang lebih kecil dan jam kerja mesin yang lebih kecil. Yang kedua, mengurangi delay atau waktu tunggu, mengatur keseimbangan antara waktu operasi dan beban dari tiap-tiap departemen atau mesin adalah bagian dari tanggung jawab perancang tata letak fasilitas. Pengaturan yang baik ini akan mengurangi waktu tunggu atau delay yang berlebihan dapat disebabkan oleh adanya gerakan balik atau backtracking, gerakan memotong atau cross movement, dan kemacetan atau congestion, dan menyebabkan proses perpindahannya terhambat. Dan yang ketiga, penghematan pemanfaatan area. Perancangan desain fasilitas dan layout produksi ini yang baik akan mengatasi pemborosan pemakaian ruang yang berlebihan. Dan yang keempat, mengurangi jarak perpindahan barang dalam proses produksi. Perpindahan barang atau material pasti terjadi.
mulai dari bahan baku memasuki proses awal, pemindahan barang setengah jadi sampai barang jadi yang siap untuk dipasarkan disimpan dalam gudang. Mengingat begitu banyaknya perpindahan barang yang terjadi dalam betapa besarnya peranan perpindahan barang, terutama dalam proses produksi, maka desain fasilitas dan layout produksi yang baik akan minimalkan biaya perpindahan barang tersebut. Dan yang kelima, pemaksimalan pemakaian mesin, tenaga kerja dan atau fasilitas produksi lainnya. Dan yang keenam, proses manufaktur yang lebih singkat. Dengan memperpendek jarak antara proses produksi, maka waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu produk akan lebih singkat sehingga total waktu produksi pun dapat dipersingkat. Yang ketujuh, mengurangi resiko kecelakaan kerja. Perancangan tata letak yang baik juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi para pekerja yang terkait di dalamnya. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dengan penataan lingkungan kerja yang baik, tertatanya rapi, tertib, pencahayaan yang baik, sirkulasi udara yang baik, maka suasana kerja yang baik akan tercipta, sehingga moral dan kepuasan kerja para pekerja akan meningkat. Hal ini berpengaruh pada kinerja karyawan yang juga akan meningkat, sehingga produktivitas kerja akan terjaga. Yang kesembilan, mempermudah aktivitas supervisor. Desain fasilitas dan layout produksi yang baik akan mempermudah seseorang supervisor untuk mengamati jalannya proses produksi. Sekian penjelasan materi tentang desain fasilitas dan layout produksi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dalam kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.